Hai, balik lagi di Multi Only, di mana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review si HG Crossbone X1 Gundam dari bootlegnya. Nah, ini dia si HG Crossbone X1 dari bootlegnya. Yang sebenarnya dulu Daban udah pernah ngeluarin si HG Crossbone X1 ini. Yang menurut gua dulu, karena gua udah pernah ngerakitnya, itu udah bagus banget. Proses perakitannya tuh enak banget, snafitnya juga enak, dan hasilnya juga bagus banget. Tapi gua nggak tahu nih, yang sekarang ini nih, ini apakah sama dengan si Daban ya? Karena ya kebanyakan orang bilang kalau misalkan ini sebenarnya Daban. Cuma gua nggak tahu ini mereknya beneran Daban atau bukan. Tapi si Crossbone X1 ini adalah prototype Mobile Suit ya. Jadi ini mungkin pengembangan atau asal muasal dari si Gundam Crossbone X1 Kai-nya atau si Crossbone yang lainnya. Nah, ini diambil dari seri mangganya, yaitu Mobile Suit Gundam Crossbone. Langsung aja kita lihat yuk reviewnya kayak gimana. Check it out. Ini dia box art dari HG Crossbone X1 bootlegnya. Jadi menampilkan Gundam Crossbone X1 dengan senjata khasnya. Di pojokan atas ada tulisan Cina dan di bawah ada tulisan Crossbone X1-nya. Dan seperti biasa tanpa ada logo bootlegnya. Kemudian di bagian sini ada front view, rear view, penjelasan Gundam, dan spesifikasi dari si Crossbone X1-nya. Di bagian sini ada detail dan action pose dari si Crossbone X1-nya. Kemudian di bagian sini ada close up dari si Crossbone-nya. Dan di bagian belakang ada tulisan Crossbone X1 yang besar banget. Yang kalian dapat dari paket pembeliannya adalah satu manual book, satu stiker, 11 runner termasuk PC-nya. Yang gue rasain pas pegang bahan plastiknya adalah lumayan banget. Sedikit lebih tebal dari biasanya dan cetakannya udah bagus banget. Untuk ukuran bootleg ini udah bagus banget ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Bandai ya pasti bagusan Bandai. Tapi dengan harga setengahnya kalian dapat kualitas bahan kayak gini, ini gua agak speechless sih. Nah, jadi ini dia si HG Crossbone X1 ya setelah dirakit. Dan ternyata proses perakitannya nggak ada masalah sama sekali. Dan ini salah satu yang terbaik dibandingkan dengan si HG bootleg yang lainnya. Jadi snafitnya itu udah bagus banget menurut gua ya. Dan ini gak ada masalah sama sekali. Nah, paling kalau misalkan kalian harus hati-hati pas saat masangin si Vivinnya. Karena Vivinnya itu kecil banget. Jadi hati-hati, takutnya hilang gitu. Untuk yang lainnya sih nggak ada masalah sama sekali. SIM lainnya sudah tersamarkan dengan sangat baik. Dan lubangnya juga nggak terlalu kelihatan. Ini mantep banget deh. Ini dia aksesorisnya dan ini banyak banget kan. Yang pertama kita dapat body unitnya seperti ini dan ini kokoh banget. Kemudian kita dapat dua tangan mengepal kayak gini. Kemudian dua tangan untuk memegang Buster Rifle-nya. Kemudian satu tangan untuk pegang Zan Buster dan muka tambahan kayak gini. Kemudian dua beam saber, dua hit dagger dengan pegangannya, dua hit dagger seperti ini yang bisa dipakai di bagian kakinya. Kita juga dapat Buster gun kayak gini, kemudian dapat juga nih beam Zenber kayak gini. Nah, yang keduanya bisa digabungin menjadi Zan Buster. Dan Zan Buster dan booster gunnya bisa disimpan di pinggang. Kita juga dapat core fighter bersama dengan thrusternya, dimana thrusternya bisa dicopot dan dipasangin di bagian backpacknya dan digerakin sehingga membentuk huruf X kayak gini. Bagian busternya juga kita bisa arahin ke sini nih. Nah, kemudian kita dapat efek shield kayak gini dan terakhir dapat efek brand makernya kayak gini. Nah, cara pasangnya kayak gini nih, ini tinggal copot dulu nih, kemudian terus ini dikedepanin, pasang brand makernya, kemudian terus pasang lagi di depan tangannya. Kayak gini, ini keren banget sih. Nah, ini dia si HG Crossbone X1 bootleg setelah dirakit dan ini sih keren parah sih. Jujur kalau misalkan dilihat sekilas agak susah membedakan ini bootleg atau enggak, apalagi nggak ada pembandingnya. Build quality-nya itu bagus banget, kokoh dan enggak ringkih. Detailnya cukup bagus, garis cetakannya udah cukup tegas dan gue saranin untuk dipanelin agar detailnya itu lebih keluar lagi karena warnanya itu sebagian besar kan putih polos kayak gitu. Tengkorak di VV ini itu mantep plus stiker di logo di dadanya itu eye-catching banget.
Separasi warnanya di sini juga udah lumayan oke lah. Perpaduan antara warna putih, hitam, merah, dan kuningnya itu enak banget dilihat mata. Dan walaupun badannya kecil imut, tapi proporsional badannya itu sempurna banget. Tidak ada yang terlihat aneh sama sekali. Nah, untuk desainnya yang keren ini, menurut gua mungkin terinspirasi dari tema bajak laut. Tapi jujur, gua nggak tahu nih, ini komiknya apa betul seperti itu, karena gua belum pernah baca. Selain detail tengkorak di Vivin, thruster backpack yang membentuk huruf X makin menguatkan itu. Apalagi Buster Gun dan beam jambernya adalah senjata yang menjadi ciri khas dari bajak laut. Salah satu yang menjadi kekuatan dari si Gundam Crossbone X1 ini adalah aksesoris dan gimmicknya. Banyak hal yang bisa kita mainkan dari kit ini. Dimulai dari core fighternya yang bisa dipasangin thruster sehingga menjadi satu pesawat terpisah. Kemudian beam gun dan beam jambernya yang bisa jadi senjata yang cukup keren, yaitu Zunbuster. Nah, kemudian juga ada hit dagger yang menunjang action pose yang nambah keren, plus efek shield yang cukup besar kayak gini. Dan jangan lupa dengan efek brand makernya yang gak akan ada di Gundam-Gundam yang lainnya, yang menjadi ciri khas dari si Gundam Crossbone X1 ini. Ditambah dengan artikulasi yang bagus banget plus joinnya yang kokoh, membuat gua sangat-sangat puas dengan mainin Gunpla 1 ini. Dan satu-satunya yang gua sayangin adalah kita nggak dapet stand base kayak keluaran baru bootleg lainnya. Artikulasi kepalanya itu udah bagus banget ya menurut gua ya. Kemudian untuk artikulasi tangannya juga udah bagus banget, bisa diputar kayak gini. Kemudian tekukannya itu udah double joint, jadi bisa nekuknya mantep banget. Pinggangnya sih ya rata-rata lah, nggak begitu mengecewakan. Dan untuk artikulasi kakinya ini udah bagus banget. Bisa split, nendangnya ke depannya jauh kayak gini, kemudian kakinya bisa diputer. Dan jangan lupa tekukan kakinya juga ini udah bagus banget. Ini mantep banget sih artikulasinya. HG Crossbone X1 bootleg ini punya tinggi sekitaran 11,5 sentian ya, jadi nggak terlalu gede untuk ukuran HG. Dan ini perbandingan dengan si Astrea Red Frame bootlegnya, dan ini perbandingan dengan si Gundam E3 bootlegnya juga yang sama-sama keren. Dan ini perbandingan dengan si Gundam Destiny bootlegnya. Jadi jangan sampai kelewatan ya nanti untuk video Destiny-nya. Kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Crossbone X1 ini dengan harga setengahnya dari Bandainya, ini menurut gua worth it banget. Jadi buat kalian yang lagi mikir-mikir pengen coba bootleg pertama kali, mungkin ini adalah kit yang pas buat kalian. Kualitasnya udah bagus menurut gua ya, dan mungkin ini adalah salah satu HG bootleg yang terbaik sih menurut gua tapi ya. Jadi buruan aja sikat sebelum kehabisan nih. Dan jangan lupa nih, review ini pure dari subjektivitas gua ya, subjektivitas gua, dan berdasarkan pengalaman selama gua rakit dan mainin ini. Bisa aja beda dengan pendapat kalian dan pengalaman kalian. Nah, karena itu yuk kita ramein di kolom komentar nih. Nah, sampai situ aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.